Sepak bola Indonesia kembali dibuat gaduh mengenai pemain keturunan dan naturalisasi. Ada pihak berada di sisi mendukung, sedangkan yang lainnya ada yang mengutarakan kritik. Nah, kali ini, agar tidak bingung, gambar info akan menjelaskan istilah-istilah mengenai pemain keturunan. Sejatinya, pemain keturunan atau naturalisasi sudah biasa di sepak bola. Pada Piala Dunia 2022, sebanyak 137 pemain tidak memperkuat tanah kelahirannya. Misalnya, ada timnas Maroko, menjadi yang terbanyak dengan 14 pemain naturalisasi. Sementara itu, sang finalis Piala Dunia 2022, yaitu timnas Prancis, memiliki 3 pemain yang lahir di luar negeri, yakni Steve Mandanda, Eduardo Camavinga, dan Marcus Thuram. Untuk nama terakhir, Marcus Thuram merupakan pemain yang lahir di Italia. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Dalam upaya memperkuat tim nasional Indonesia, PSSI tidak hanya mengandalkan pemain lokal, tetapi juga memperhatikan potensi dari berbagai latar belakang. Nah, berikut ini adalah panduan mengenai bagaimana pemain dapat memperoleh status warga negara Indonesia atau WNI dan bergabung dengan timnas, dengan pembagian dalam beberapa kategori. Istilah yang pertama adalah full blood. Pemain dalam kategori ini adalah mereka yang lahir dari kedua orang tua yang sepenuhnya berasal dari Indonesia, serta memiliki kakek nenek yang juga warga negara asli Indonesia, yang artinya, mereka sudah menjadi WNI sejak lahir. Contohnya, pemain yang termasuk dalam kategori ini adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan masih banyak lagi. Nah, karena mereka merupakan keturunan langsung dari warga negara Indonesia, proses administrasi untuk status kewarganegaraan mereka tidak diperlukan lagi, karena mereka sudah otomatis menjadi WNI atau warga negara Indonesia sejak lahir. Istilah yang kedua ada half blood. Kategori ini mencakup pemain yang memiliki status WNI sejak lahir, tinggal di Indonesia, akan tetapi merupakan hasil perkawinan campuran antara salah satu orang tua yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI, dengan warga negara asing atau WNA. Contohnya, dari kategori ini adalah Ronaldo Kuateh dan Jida Bin. Mereka dilahirkan sebagai WNI karena salah satu orang tua mereka adalah WNI, dan mereka biasanya tinggal di Indonesia atau sering berhubungan dengan negara tersebut. Istilah yang ketiga ada diaspora keturunan. Nah, pemain dalam kategori ini merupakan seseorang yang lahir dan tinggal di luar Indonesia, namun memiliki darah keturunan Indonesia dari ayah, ibu, atau kakek nenek mereka. Nah, ada 2 subkategori dalam kelompok ini, yaitu, yang pertama WNI sejak awal, contohnya, pemain seperti Elkan Bagot yang lahir dengan status warga negara Indonesia atau WNI, karena mempunyai keturunan langsung dari keluarga Indonesia. Kemudian, yang kedua ada naturalisasi, contohnya, pemain seperti Jay Izzes dan Sandy Walsh yang awalnya adalah warga negara asing atau WNA, tetapi dinaturalisasi menjadi WNI, karena keturunan mereka dan keinginan mereka untuk membela timnas Indonesia. Proses ini melibatkan persetujuan dari pemerintah dan sering memerlukan waktu serta dokumentasi yang kompleks. Istilah yang keempat ada keturunan Bleachfars. Kategori ini mencakup pemain yang lahir dan tinggal di luar Indonesia, tanpa darah keturunan Indonesia, namun, mereka bisa dinaturalisasi karena nenek moyang mereka pernah tinggal di Indonesia. Contohnya, pemain yang termasuk dalam kategori ini adalah Marten Pas dan Nathan Chuaon. Proses naturalisasi untuk kategori ini seringkali melibatkan verifikasi genealogis, yaitu pembuatan profil DNA dan pengujian DNA.
yang dikombinasikan dengan metode genealogis tradisional, untuk menyimpulkan hubungan genetik antara individu untuk membuktikan hubungan dengan Indonesia melalui nenek moyang mereka. Pemain dalam kategori ini lahir sebagai warga negara asing atau WNA di luar Indonesia, dan sama sekali tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Mereka menjadi warga negara Indonesia atau WNI, setelah memenuhi syarat administratif, seperti tinggal di Indonesia selama periode tertentu, misalnya, mereka tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa pulang sama sekali. Contohnya, pemain dalam kategori ini adalah Mark Klok dan Christian Gonzalez. Nah, proses naturalisasi ini biasanya melibatkan aplikasi yang kompleks dan memenuhi persyaratan hukum serta administratif untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Klasifikasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berbagai cara pemain dapat memperoleh status WNI, dan berkontribusi kepada tim nasional Indonesia. Baik melalui keturunan langsung, naturalisasi berdasarkan darah keturunan, atau proses administratif, setiap pemain membawa potensi dan kontribusi unik bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan kali ini, PSSI terus berupaya memperkuat tim nasional dengan memanfaatkan berbagai latar belakang pemain, yang tujuannya adalah menjadikan timnas Indonesia lebih beragam dan kompetitif di panggung internasional. Itulah tadi, ulasan singkat tentang bagaimana para pemain timnas Indonesia memperoleh statusnya menjadi WNI dan dapat membela timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video selengkapnya.